ada di sini juga? Harusnya AA yang tanya, kenapa kamu ada di sini? Di sini bahaya. Hai para noise, gue Syahabi dari Scary Things. Kalau lo suka action, perang, romance, bromance, lengkap pokoknya. Sambil ngerayain Agustusan yang meriah ini, jangan lupa dengerin gue di Noise Audio Series, Antologi Lautan Api. Merdeka! Cepat! Kayaknya kalau dipikir-pikir Bi, sesajen tuh identik sama makanan makhluk halus gak sih? Iya benar. Coba deh, misalkan lo nih manusia, lo gak makan terus kelaparan. Gak usah sehari deh, 5 jam aja lo gak makan, pasti lo bete dan ujung-ujungnya cranky kan? Iya benar-benar. Itu baru lo nih manusia. Gimana kalau makhluk halus? Jadi cerita kali ini tuh cerita dari temen gue yang ngirim ke email kita. Dan ini terjadi di daerah Kepulauan Riau, Tanjung Pinang. Oke. Ada 2 perempuan yang temenan deket, namanya kita sebut aja Nisa sama Dina. Tapi ini namanya gue samarin ya, karena dia minta disamarin. Jadi ada 2 perempuan yang temenan deket, namanya Nisa sama Dina. Nisa sekeluarga tuh turun-temurun, keluarganya dukun semua. Wow. Dan dia punya buyut yang lumayan terkenal kayak dukun hebat di pulau itulah. Oh berarti dia emang orang sini nih, orang Riau. Benar Moy, Sorry, ini di Kepulauan Riau atau di Riau? di Kepulauan Riau. Oh oke. Iya ya. Tapi kakek buyutnya ini tuh meninggal. Dan meninggalnya tuh kayak agak susah gitu, karena terlalu banyak dalam tanda kutip pegangannya dia. Tapi akhirnya buyutnya ini tuh meninggal dibantu sama salah satu kiai di sana. Dan akhirnya meninggal dalam keadaan berasap. Dan yang lebih parah lagi mukanya tuh sampai gosong. Wah Anjir. anjrit. Nah, karena satu keluarga Nisa tuh turunan dukun semua, jadi kakeknya Nisa atau bapak dari ibunya tuh juga punya pegangan. Tapi pegangannya tuh beda sama mamanya Nisa. Kalau kakeknya tuh selalu minta uang, sedangkan kalau mamanya Nisa, dia cuma minta sesajen tiap malam Jumat. Ini pegangannya yang minta uang. Betul. Oh, bukan kakinya ya? Bukan Bi. Oke. Nah, bentuk sesajennya tuh kopi pahit, bunga melati, mawar merah, mawar putih, kembang kantil yang berjumlah ganjil, sama 1 sisir pisang susu. Oke. Nah, pas Nisa ceritain itu ke Dina tuh kaget. Dan karena dia penasaran, jadi dia minta diceritain terus lah tentang keluarganya Nisa yang emang beda dari keluarga lainnya. Oh, si temen lo ini yang Nisa atau yang Dina? Temen gue ini yang Dina. Oh, berarti dia dapat cerita dari temennya ya? Betul. Oke. Saking deketnya mereka berdua, setiap Kamis pagi biasanya tuh Dina pergi sama Nisa ke tempat kakeknya Nisa. Dan di sana rutinitasnya si Nisa ini tuh selalu disuruh mandi sama kakeknya. Tapi bukan mandi biasa Bi. Dia dikasih minyak sama gaharu yang biasanya dipakai untuk sembahyang orang Cina. Gaharu tuh apa ya? Kayak dupa gitu Bi, yang dibakar gitu. Oh, jadi dia mandi sambil ngebakar dupa. Oke. Terus singkat cerita, kedekatan Nisa sama Dina tuh bisa kelihatan dari mereka tuh tinggal bareng sama mamanya Nisa juga. Jadi mereka tuh serumah bertiga. Kayak udah dianggap keluarga sendiri lah si Dina ini. Sampai-sampai percintaan mamanya Nisa tuh semua juga diceritain ke Dina. Jadi mamanya Nisa nih emang single parent dan masih kelihatan muda dan cantik banget. Nah mamanya tuh suka cerita kalau dia selalu dapet suami tuh berondong. Tapi emang bener Bi, dia sempat nikah sama 4 laki-laki yang semuanya tuh berondong. Buset. Terus gak cuma itu, jadi mamanya juga bilang kalau siapapun laki-lakinya, kalau udah tidur bareng sama mamanya tuh gak akan bisa lepas. Jadi kayak ngelihat mamanya Nisa tuh kayak ngelihat bulan purnama gitu. Wow. Ini mamanya ngomong sendiri kayak gitu. Iya, ke si Dina. Keren, Anjir. keren. Jadi karena si Dina juga keseringan denger cerita kayak gitu, dia tuh jadi penasaran dan mulai tertarik. Dan pas banget Dina tuh lagi deket sama cowok. Dina tuh yang niatnya cuma cerita sama mamanya Nisa kalau lagi deket, sampai tiba-tiba dikasih bacaan, dikasih ritual mandi, sampai ada lumayan banyak syarat untuk si Dina ini buat dia lakuin. Nah sekitar berapa minggu Dina ngikutin semua yang dikasih mamanya Nisa, mamanya tuh bilang kalau ini tuh berhasil. Dan bener aja cowok yang lagi deket sama Dina tuh mau ngasih apa aja yang Dina minta. Bahkan sampai setiap hari tuh ngajak si Dina ketemu. Tapi kecuali hari Sabtu sama Minggu Bi. Soalnya ternyata cowok ini tuh udah punya anak sama istri. Buset. Wow. Cuma ya tetap diusahain nih sama si cowok ini. Dia suka ngumpet-ngumpet di belakang istrinya buat ketemu si Dina. Nah singkat cerita, ternyata si cowok yang lagi deket sama Dina tuh ternyata punya mantan pacar yang baru putus sebelum dia deket sama Dina. Dan mantan pacarnya ini tuh datengin Dina akhirnya. Berarti ke rumahnya si Nisa kan. Iya.
Pas banget yang bukain pintu itu tuh mamanya Nisa. Jadi ternyata selama ini tuh mamanya Nisa cuma manfaatin Dina. Pas dia bukain pintu si mantannya cowoknya Dina, dan dia cerita kalau si cowok ini tuh ninggalin dia karena dekat sama Dina. Mamanya Nisa tuh bukannya ada di pihaknya si Dina, malah mau ngebantuin si cewek ini Moebi. Wah, anjing. Dia bilang, kalau kamu mau balik lagi sama cowoknya Dina, gampang kok. Kamu tinggal kasih aja saya uang, biar saya beliin bahannya dan sesajennya Set. buat ngebalikin si cowoknya ini. Akhirnya ditanyalah sama si cewek ini nih, syaratnya apa, bahannya apa. Akhirnya dijelasin lah sama mamanya si Nisa kalau misalkan itu tuh harus ada ayam cemaninya. Dan si cewek ini tuh langsung nurut karena dia mau banget balikan sama si cowoknya Dina ini kan. Dia ngasih uang lah buat beli ayam cemani, katanya harganya sih 800.000. Dan gak cuma itu, mamanya Nisa tuh juga ngejanjiin kalau Dina tuh mukanya jadi ketutup gitu. Jadi cowoknya tuh bisa balik lagi ke cewek ini. Terus bener aja gak lama kemudian dari mantannya cowoknya Dina ini datang ke rumah itu, si cowoknya tuh hilang kabar berminggu-minggu dari si Dina. Karena Dina sampai saat itu masih belum tahu penyebabnya apa, jadi dia masih butuh bantuan mamanya Nisa kan. Dia ceritain lah semuanya dan minta pendapat harus apa. Ngedenger itu mamanya Nisa tuh langsung nyuruh Dina buat pergi nyuci foto cowoknya. Dan mamanya Nisa tuh juga pakai ajian puter giling. Ajian putri giling. Puter giling. Puter giling. Jadi ajian puter giling itu bisa bikin mantannya tuh balik kalau ilmunya tuh udah tinggi banget. Kayaknya sih kayak semacam pelet gitu ya, kalau biasanya kita sebut. Ini ibunya Nisa gila juga ya berarti. Double agent banget berarti ya? Iya benar. Terus. Tapi tuh ternyata itu juga ampuh. Gak lama si cowok ini tuh nelfon Dina dan ngajak ketemu. Akhirnya Dina ngerasa puas lah di situ. Tapi karena dia juga udah sakit hati karena ditinggalin, mereka nggak lanjut juga hubungannya. Jadi si Dina mikir mending dia nyari cowok lain aja. Dan pas banget dia tuh diajak temennya ke Batam. Jadi sekalian dia kayak ngelepas sedihnya itu loh. Dia nginep lah akhirnya di apartemen pacarnya temennya ini. Mereka nginep di sana rame-rame. Jadi ada temennya yang pacaran sama ada 2 tambahan cowok lainnya. Pas malam-malam temennya Dina sama cowoknya tuh mau pergi keluar sama temennya yang satu lagi. Ya. Oke. Jadi di apartemen itu sisa Dina sama cowok yang satu lagi kan. Oke. Nah pas banget cowoknya ini tuh bisa ngelihat hal-hal gaib gitu Moebi. Pas lagi ngobrol-ngobrol dia tuh bilang ke Dina kalau dia tuh diikutin sama 2 sosok. Yang satu sosok perempuan cantik pakai kebaya, dan satu lagi tuh laki-laki tapi serem gitu, matanya bolong. Wow. Tapi ditambahin lagi nih sama temennya, katanya kalau yang perempuan tuh emang sosok penjaganya si Dina dari kecil. Cuma kalau yang laki-laki serem ini, itu tuh sosok yang nempel ke Dina dari mamanya Nisa. Di situ temennya tuh tapi baik banget. Dia tuh ngasih tahu kalau misalkan si Dina tuh nggak usah lah ikut kayak gitu-gituan, main-mainan kayak mamanya Nisa. Soalnya bisa bahaya. Tapi di situ Dina tuh nggak mau dengerin cowok ini dan malah kepengen balik ke Tanjung Pinang. Akhirnya besok paginya Dina langsung balik lah. Dan pas sampai di rumah, mamanya Nisa tuh manggil Dina sama Nisa. Mereka berdua tuh langsung ditawarin buat dikasih kayak semacam pegangan gitu Moebi. Tapi syaratnya mereka tuh harus ambil air di 3 sumur buat mereka mandi. Akhirnya malamnya mereka berdua tuh nyari air tengah malam di 3 sumur yang berbeda. Sumur pertama tuh ada di tengah hutan agak jauh dari rumah mereka. Sumur kedua tuh sumur umum tapi udah tua. Nah pas Dina ambil air di situ, dia tuh ngedengar kayak ada suara orang mandi di sebelahnya. Tapi pas dilihat-lihat lagi tuh nggak ada siapa-siapa. Akhirnya cepet-cepet lah mereka berdua dari sumur kedua tuh pindah ke sumur ketiga. Setelah mereka ngambil air, mereka tuh nggak bisa pulang Muihbi, kayak disasarin terus-terusan. Dan sekitar kurang lebih setengah jam, karena mereka lama nggak balik-balik, akhirnya disusulin lah sama mamanya Nisa. Nah katanya mereka tuh kesasar terus karena jalannya tuh ditutup sama penunggu yang ada di sana. Dan penunggunya itu tuh katanya kera besar. Singkat cerita udah sampai di rumah nih mereka bertiga. Dijemput sama mamanya Nisa. Bener. Terus akhirnya disuruh langsung mandi lah pakai air sumur itu sama mamanya. Dicampur air limau, kembang kantil, bunga mawar putih dan merah. Tapi nggak boleh ngelap muka mereka tuh pakai handuk. Setelah nyelesain ritual itu, malam itu yang kebetulan tepat jam 12 malam, hari Jumat di bulan purnama, mereka disuruh berendam di atas rumah mereka. Nah karena mamanya Nisa ngerasa ritual ini tuh gak berhasil, tiba-tiba tuh ada pocong yang datang ke mereka bertiga terus. Pocongnya tuh terus pindah-pindah, terbang ke atas pohon, pokoknya gak netep di satu tempat. Tapi terbang-terbangnya tuh kayak kelilingin mereka gitu. Akhirnya dibacain mantra lah nih sama mamanya Nisa. Pas lagi dibacain mantra,
tiba-tiba mereka tuh dengar suara kenceng banget, kayak suara orang dari yang gak jelas sampai jelas banget. Suara itu bilang, lapar, lapar, lapar. Aduh anjing, merinding lagi gue. Akhirnya mereka tuh ninggalin tempat itu tuh bertiga, masuk ke dalam rumah dan langsung ngehubungin kakeknya Nisa. Yang tadi gue juga sebutin kalau kakeknya ini punya pegangan juga. Iya. Singkat cerita kakek datanglah ke rumah Nisa. Dia kayak ngebersihin Nisa, Dina sama mamanya juga. Dan pas mamanya Nisa lagi kayak dilepas gitu sama kakeknya, tapi dari bagian mukanya itu tuh berubah langsung mukanya Muihbi, jadi tua banget. Muka mamanya Nisa. Bener. Wow. Jadi selama ini mungkin mamanya Nisa tuh manfaatin Nisa, Dina sama si cewek yang datang itu untuk kepentingan dia sendiri juga Muih, biar awet muda. Anjing. Wow. Yang gue kaget juga mamanya Nisa tuh bener-bener banyak banget sesajennya, banyak banget kayak ritual-ritual gitu lebih. Ya berarti kasarannya kayak mungkin mamanya Nisa emang dukun terkenal juga di sana kali ya. Bisa jadi sih karena emang ya udah dari buyutnya juga kan. Iya, dan mereka tuh keluarganya emang terkenal di sana tuh turun-temurun dukun hebat juga. Tapi yang gue kasihan si Dina sih, kayak dia masuk ke keluarga yang kayak gitu tapi dia malah terperangkap dan malah nyaman sama dunia gaib kayak gitu loh. Iya, jadi ke bawah gitu ya. Dan Nisa pun juga kayak gitu, ikutan sama nyokapnya. Dari cerita yang gue dapet, Nisa gak ikut-ikutan sih Bi. Tapi kalau misalkan disuruh mandi, disuruh apa ya dia ngikutin aja. Cerita ini kejadiannya di tahun 2002. Ada suami istri. Ini keluarganya Pak Bowo sama istrinya. Mereka itu tinggal di salah satu desa di Sukabumi, Jawa Barat. Dan mereka tuh punya 3 orang anak, Muy. Nat. Cowok, cewek, cowok. Jadi yang paling gede itu cowok, dia udah SMA. Sampai yang paling kecil tuh SD. Nah, Pak Bowo ini kayaknya kerja serabutan tapi cukup pekerja keras lah, karena ya dia punya 3 anak gitu kan. Nah, suatu hari ada seorang juragan, Nat, Muy. Dia tuh punya tanah di daerah situ, di desanya Pak Bowo ini. Nah, terus si juragan ini nyuruh Pak Bowo buat ngegarap tanahnya. Nah, tanahnya itu tuh tanah yang ya lumayan luas, tapi emang belum pernah digarap sama sekali. Jadi kayak tanah kosong yang banyak tumbuhan-tumbuhannya, banyak pohon-pohonnya juga, dan gak pernah diapa-apain. Nah, ya biar berfungsi, jadilah disuruh si Pak Bowo ini, ya lu garap, lu bersihin, terus lu bikin kebun atau apalah biar menghasilkan gitu. Akhirnya dibikinlah sama Pak Bowo buat bikin kebun di situ. Dia buka lahan tuh di situ, dia pangkas pohonnya, dia beresin biar nantinya bisa ditanamin tumbuhan-tumbuhan yang emang menghasilkan gitu kan. Nah, pas si Pak Bowo lagi ngebuka lahan di situ di suatu siang, tiba-tiba di tengah lahan itu tuh ada batu besar gitu, Nat, Muy. Dan di atas batu besar ini tiba-tiba muncul ular kobra. Ular kobra itu cukup gede, jadi kayak kepalanya tuh sekitar seukuran tangan manusia, kayak dibuka gitu, cukup gede lah ya. Terus kayak panjangnya mungkin 1-2 meteran lah. Gara-gara kaget ngelihat ular kobra kayak gitu, Pak Bowo tuh ya karena juga takut, akhirnya ular ini dipukul pakai sekop sama si Pak Bowo sampai mati. Takutnya nih kobra nyelakain dia gitu kan. Berlanjutlah proses penggarapan lahan ini sama si Pak Bowo. Ternyata besokannya pas lagi ngegarap si lahan itu buat dibersihin, ada di salah satu pohon, Pak Bowo tuh ngelihat ada sarang ular di situ. Jadi di bawah satu pohon gitu ada sarang ular kobra dan ada beberapa telur di situ. Dan ada 1-2 ular juga di sekitar situ. Lagi-lagi, Nat, Muy, gara-gara Pak Bowo takut, ya takutnya dia nyawanya nggak selamat gitu. Biar benar-benar aman, akhirnya sarang itu dibakar sama dia. Singkat cerita, lahan selesai. Udah bisa ditanemin tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Dia tanam tuh kayak tumbuhan palawija, kayak singkong, kentang, dan lain-lain lah. Hampir sebulan berjalan, kejadian aneh mulai muncul nih, Nat, Muy. Setelah sebulanan itu, anaknya Pak Bowo yang paling kecil, yang SD, itu tiba-tiba kena kusta. Padahal anaknya nih gak main macem-macem, gak kemana-mana, kayak ya udah cuman main ke sekolah sama ke rumah doang. Yang tipe anak bersih gitu ya. Dan emang rumah Pak Bowo juga bersih banget, Nat. Dan yang anehnya lagi, munculnya ini di bagian paha betis bagian dalam gitu. Jadi kayak kalau misalkan kena kotoran kan harusnya di bagian luar ya. Ini bagian dalam gitu loh. Jadi aneh banget. Dan makin berhari-hari kayak anehnya nih, si anak itu kayak ular ganti kulit gitu loh. Jadi kayak kulitnya ngelupas gitu. Nah, karena rumah sakit jauh, cobalah anaknya ini disembuhin pakai ramuan tradisional, kayak dikasih jamu-jamu atau kayak campuran-campuran bahan herbal gitu. Selang 2-3 hari,
ternyata anaknya yang SD ini nggak sembuh. Justru anaknya yang kedua itu ikutan kena, Oh, Jadi kayak nular gitu. nular. Hmm. Ikut diobatin tuh anak yang kedua yang cewek pakai cara tradisional tadi sama. Nah selang 3 hari ternyata makin parah, anak yang gede juga ikutan kena, Oh. yang SMA. Jadi 3-tiganya anaknya Pak Bowo nih kena penyakit kulit itu Nat Moy. Mhm. Padahal lagi-lagi maksudnya anaknya Pak Bowo nih nggak pernah ada ikut ke kebun. Jadi yang ke kebun tuh kayak cuma Pak Bowo sama istrinya kadang-kadang, tapi yang ngerjain dia. Mungkin dia kayak minta bantuan sama warga sekitar buat bantuin ngegarap lahan dan nanam-nanemin ini. Tapi intinya anak-anaknya tuh nggak ikut sebenarnya. ya. Dan makin parah lama kelamaan, anaknya ini nggak cuman kena penyakit kulit doang, tapi anak-anaknya tuh ngeluh sakit, sendi-sendi badan-badannya tuh ngilu katanya. Jadi kalau gerak dikit tuh sakit. Sampai ketiga anaknya ini cuman bener-bener bisa tiduran aja Nat Muy. Wow. Parah banget lah. Dan makin parah, kulitnya anak-anak ini kayak tadi gue bilang, beneran kayak ular ganti kulit gitu loh, ngelupasnya parah banget. Nah, anak-anaknya Pak Bowo ini udah sempet dibawa ke puskesmas yang emang jauh juga. Jadi kayak ya udahlah, obat tradisional nggak ngaruh nih, dibawa ke puskesmas juga. Tapi nggak ngaruh, nggak sembuh-sembuh juga gitu loh. Nggak ada tanda-tanda membaik sama sekali anak-anaknya. Padahal udah dikasih obat tuh. Dan itu udah semingguan lebih. Akhirnya Pak Bowo mutusin lah buat pergi ke orang pintar yang ada di daerah rumahnya dia. Kita sebut aja nama orang pintar ini Kang Deden ya. Pak Bowo datang ke rumahnya Kang Deden, dia minta pertolongan, dan akhirnya datanglah si Kang Deden ini ke rumahnya Pak Bowo. Dia meriksa si anak ini kenapa, dia cek-cek rumahnya, dia cek juga keadaan anak-anaknya Pak Bowo. Nah di situ si Kang Deden ini kayak jampe-jampe gitu di dalam rumahnya Pak Bowo, dan ternyata benar anak-anaknya ini kena penyakit kulit itu ada hubungannya sama pembabalkan lahan yang dilakuin sama Pak Bowo. Kok bisa? Nah ternyata sarang ular yang dibakar sama si Pak Bowo ini itu tuh tempatnya siluman ular Muy. Nah Wow. Berarti yang dilihat sama Pak Bowo itu siluman. bener. Anjir. Nah ternyata kayak si sarang itu kayak semacam rumah atau istananya si siluman ular ini. Dan telur-telur itu ya anaknya si siluman ini gitu loh. Dan menurut keterangan si Kang Deden, ular yang pertama dilihat sama Pak Bowo yang di atas batu itu adalah penunggu di sana, kayak rajanya lah ibaratnya. Yang dia bunuh Bi. Iya, yang si siluman ini. Wow. Nah Kang Deden juga bilang, sekarang anak-anaknya itu, sukmanya, jiwanya itu lagi disembunyiin sama si siluman ini. Anjir. Makanya anak-anaknya mungkin gak bisa gerak ya. Kang Deden bilang kalau anak-anaknya mau disembuhin, Pak Bowo harus bayar pakai sesajen. Jadi Pak Bowo ini harus nyiapin sesajen khusus. Ada 3 ekor kambing, dan kambingnya ini harus kambing kendit. Apa tuh Bi? Jadi kambing kendit tuh kambing yang seluruh badannya hitam, tapi di bagian perut sampai punggungnya tuh selingkeran tuh warna putih. Oh, jadi putihnya tuh ngelingker badannya dia itu di bagian perutnya. Iya, kalau lo googling pasti langsung ketemu sih kambing kendit tuh kayak gimana. Oke. Nah, proses nyaji ini gimana? Jadi Kang Deden bilang kalau Pak Bowo tuh cari dulu kambingnya 3 ekor. Nanti kalau udah ada dibawa ke tempat saya, ke tempat Kang Deden. Dipakai tuh semua tabungannya si Pak Bowo ini. Yang penting anaknya sembuh dulu lah. Istrinya Pak Bowo pun bilang, ya udah nurutin aja karena makin kesini anak-anaknya makin parah gitu kan. Anak-anaknya ya cuma bisa ngerayap, bener-bener seakan-akan jadi kayak ular gitu loh. Serem banget. Anaknya bisa gerak tapi kayak cuman ngerayap gitu. Iya. Kasian banget kan, gak bisa berdiri sama sekali. Udah tuh dilakuin lah sama si Pak Bowo ini. Dia beli kambingnya, dapet tuh 3 ekor kambing kendit. Karena mahal juga setahu gue kambing kendit ini. Dibawa tuh ke tempatnya Kang Deden. Udah nih, saya harus gimana, kata Pak Bowo. Nah jadi prosesnya tuh lumayan effort sih. Dan sorry ini agak disturbing ya si ritualnya. Jadi 3 ekor kambing kendit ini harus dibawa sama Pak Bowo ke sarang ular, tempat dia ngebakar si sarang ular ini, ke lahannya dia. Terus kambingnya ditaruh di sana, diikat biar nggak lari. Sambil Pak Bowo itu kayak berdoa-doa, kayak ya aji-ajian dan ngelakuin mantra-mantra yang udah dikasih sama si Kang Deden lah. Pak Bowo ini harus sendiri tapi. Sendiri dia ngelakuinnya. Udah tuh dia harus ngelakuin itu sampai tengah malam. Dari kayak sekitar abis Isya dia ke tempat lahannya, terus dia doa-doa mantra-mantra di situ sampai tengah malam. Setelah tengah malam, Pak Bowo bawa pulang tuh kambingnya, kambing 3 ekor itu ke rumahnya. Dan dia harus sembelih si kambing itu 3-3-nya di dalam rumahnya. Nah terus darah pertama yang ngalir dari kambing yang disembelih sama Pak Bowo itu harus ditampung, disimpan. Terus darah yang lain yang sisanya itu dibalurin ke seluruh badan anak-anaknya kecuali bagian kepala. Aduh. Jadi si anak-anaknya ini ya dibalurin darah kambing dari leher sampai ke bawah. Udah tuh, abis itu jantung kambingnya ini 3-3-nya itu harus ditanam di sarang ular yang dibakar.
Dan itu harus didiemin sampai subuh. Jadi anak-anak ini pun sampai subuh nggak boleh mandi, nggak boleh bilas. Berlumuran darah gitu. Berlumuran darah kambing bahkan. Amis banget kan. Dan setelah udah lewat subuh, baru tuh anak-anaknya boleh dimandiin. Dan dimandiinnya pun harus pakai air kembang. Itu bener-bener dilakuin sama Pak Bowo, dibantu sama istrinya berdua doang buat mandiin anak-anaknya ini. Nah anehnya Nat, Muy, kulit-kulit keras si anak-anaknya ini langsung pada rontok, bener-bener rontok, lepas semua. Dan anak-anaknya di pagi hari udah langsung bisa beraktivitas, bisa jalan kayak orang normal biasa. Gokil banget kan? Udah tenang banget tuh Pak Bowo di situ, bener-bener kayak ya dia seneng lah dan tenang banget karena anak-anaknya udah beneran pada sembuh gitu kan. Tapi ternyata nggak sampai situ Nat, Muy, belum selesai masalahnya. Ternyata keadaan anak-anak yang normal ini cuma bertahan 35 hari. Ya. Jadi sesajen dan ritualnya itu yang kemarin dijalanin sama si Pak Bowo, itu tuh dijalanin di Selasa Kliwon. Nah, Selasa Kliwon berikutnya itu muncul 35 hari setelahnya. Dalam kalender Jawa. Dan ternyata di 35 hari setelahnya, di Selasa malam Kliwon itu, di malam itu tuh keadaannya Pak Bowo nggak mikir apa-apa, kayak ya udah tenang aja gitu kan. Dia lagi duduk-duduk tuh malam-malam di depan rumahnya dia sambil dengerin radio jam 8-an abis Isya. Sendirian tuh, anak-anak udah pada tidur, istrinya juga di dalam. Tiba-tiba di malam kayak gitu, dari radionya Pak Bowo tuh kayak kedenger kresek-kresek gitu. Terus nggak lama Pak Bowo ini nyium bau kambing nyengat banget. Aduh. Padahal jarak antar rumah tetangga tuh jauh banget. Ya mungkin dia mikir ini mungkin tetangga gua gitu punya kambing, tapi ya jauh banget sebenarnya, kayak jaraknya 50 meteran lebih lah antara rumah dia sama tetangganya. Jadi kayak aneh banget. Tiba-tiba jam 8 malam ada bau kambing nih nyengat banget gitu kan. Dan walaupun dia ngira tetangganya ada yang punya kambing, tiba-tiba nggak mungkin malam. Dan setahu dia pun dari kemarin-kemarin nggak ada yang punya kambing tetangganya dia gitu. Dan entah kenapa Pak Bowo tuh di situ merinding banget. Karena tiba-tiba dia keinget lah sebulan lalu waktu dia ngurusin sesajen buat anak-anaknya itu ya dia kayak keinget aja tiba-tiba. Wah, gue bulan lalu abis ngurusin si kambing ini gitu, kayak kebayang serem-seremnya dan panik-paniknya dan takut-takutnya dia gitu loh. Masuklah Pak Bowo ke dalam rumah. Dia masuk ke dalam kamarnya, dia tanya ke istrinya, "Bu, nyium bau kambing gak?" Ternyata istrinya nyium juga. Nah, gak lama dari obrolan mereka itu, kedengeran kayak ada suara kayak kresek-kresek gitu. Kayak suara daun kena sesuatu, kebayang gak sih lu? Tapi dari dalam rumah mereka suaranya. Panik dong Pak Bowo sama istrinya, takut maling atau orang jahat gitu kan. Dicek sekitaran rumah, gak ada apa-apa. Pas sampai Pak Bowo di depan kamar anak yang cewek, si anak tengahnya itu, Pak Bowo ngedenger ada suara kambing dari dalam kamar anak yang cewek. Dibuka pintunya, gak ada apa-apa, anak yang cewek itu tidur aja. Cobalah dicek ke kamar anak yang cowok, dua-duanya sekamar tuh. Sampai di depan kamar anak yang cowok, Pak Bowo denger jelas banget ada suara kambing, tapi suara kambingnya tuh kayak lagi disembelih. Oh, yang kayak Jadi sekarat gitu. Jadi kayak embe, tapi maksudnya kayak ketahan gitu suaranya. Dan Pak Bowo kebayang lagi dong, pas dia lagi nyembelih kambing itu kan kayak adalah rasa-rasa takutnya gitu. Wah, merinding banget tuh Pak Bowo di situ. Dibukalah kamar anaknya kan, yang cowok, tapi untungnya nggak ada apa-apa. Aman aja tuh anaknya, dua-duanya tidur. Dan nggak ada kambing juga nggak ada. Kambing juga nggak ada, aman-aman aja Muy. Nah, gara-gara takut kayak gitu dia parno kan. Besok paginya Pak Bowo sama istrinya datengin tuh ke rumahnya Kang Deden. Dia nanya, ini kenapa kok rumah gue masih ada masalah, harusnya kan udah selesai gitu kan. Tapi ternyata Kang Deden ini gak ada di rumah. Istrinya Kang Deden bilang, Kang Deden ini lagi ada kerjaan di luar kota dan baliknya tuh masih lama. Akhirnya istrinya Kang Deden bilang lah, dikasih dua pilihan. Either ya Pak Bowo itu nungguin Kang Deden buat pulang tapi masih lama, atau dia samperin gurunya si Kang Deden ini. Ya karena butuhnya cepet, akhirnya Pak Bowo pergilah ke gurunya Kang Deden ini. Berarti lebih sakti lagi tuh. Lebih sakti lagi Muy. Diceritain lah dari hulu ke hilir tuh semuanya ke gurunya si Kang Deden ini. Kita sebut aja namanya Kimoyo ya. Oke. Ngedenger cerita kayak gitu, Kimoyo marah. Kenapa kok kamu turutin? Karena sekalinya kamu turutin sesajen siluman, dia bakal minta terus. Oh. Tapi ya gimana? Pak Bowo bilang, kata Kang Deden, ya gak ada cara lain buat nyelamatin anaknya kan. Dari situ akhirnya Kimoyo ikutlah ke rumahnya Pak Bowo. Dia terawang sekitar rumahnya. Terus Kimoyo bilang, ini siluman ularnya memang masih ada di rumah kamu.
Wah bingung kan Pak Bowo. Ternyata kata Kimoyo, masalahnya tuh muncul dari kambing gendit yang dipakai sama si Pak Bowo buat jadiin sesajen itu. Karena buat dapetin kambing genditnya ini, ternyata Pak Bowo itu minjem duitnya si juragan. Karena duit dia nggak cukup, Saking mahalnya. saking mahalnya. Nah, gue nggak tahu ini kenapa ya, tapi kata Kimoyo, kambing yang dia pakai ini belum siap dijadiin sesajen ternyata. Anjir. Nah, entah karena kambingnya emang gak memenuhi syarat si siluman ini yang benar gitu ya, atau karena memang dia belum ngelunasin utangnya gitu kan. Tapi Pak Bowo bilang dia udah ngelunasin utangnya ke si juragan ini udah 3 minggu setelah kejadian sesajen kambing gendit itu. Jadi gue nangkepnya si siluman ini tuh kayak nyari kesalahan si Pak Bowo gitu loh. Kayak syaratnya disusahin gitu. Padahal ya kalau misalkan in general udah dapet aja kan syarat-syaratnya gitu kan. Terus gimana solusinya kata Pak Bowo? Kimoyo bilang, pokoknya hari ini juga kamu harus dapetin ayam cemani. Dimasak ingkung dan disajiin. Itu buat sesajennya tuh. Buat sesajennya, buat gantiin si syarat-syarat yang gak dipenuhi itulah intinya. Ya kayak yang lu bilang Nat, ayam cemani mahal kan. Iya. Nah, dia ngelaksanain ritual ini berhasil. Cuman itu bertahan 35 hari Nat, Muy. Sama. Terus? Bener-bener kayak Selasa Kliwon berikutnya, di bulan berikutnya kejadian lagi. Dan setiap 35 hari Pak Bowo dan istrinya tuh harus nyiapin sesaji itu terus. Anjing. Si ayam cemani ini. Oh. Mahal banget kan? Udah mulai nggak kuat tuh Pak Bowo, kayak ya udahlah, dia bener-bener pengen nyelesain ini semua gitu. Gimana caranya dia bisa bener-bener sembuh, keluarganya aman-aman aja tanpa dia harus ngelakuin ritual ini terus dan ngasih makan si siluman ini terus gitu loh. Akhirnya dikasih solusi sama Kimoyo. Mereka sekeluarga mandi di pantai selatan dan berdoa di sana. Untungnya berhasil Nat, Moy. Bener-bener udah lewat semuanya, udah selesai. Cuma setelah itu saking traumanya Pak Bowo ini udah bener-bener gak mau lagi lanjutin buat ngegarap si lahan juragan itu. Karena kayak dia ngerasa kalau misalkan dia lanjutin, dia gak mau ngambil resiko buat dapet si masalah-masalah itu lagi lah. Dia bilang ke Pak Juragan, ya kalau bapak mau garap sendiri silakan, atau kasih ke orang lain, saya udah gak kuat. Dia bilang gitu. Karena dia udah gak mau lagi tuh berurusan sama si hal-hal yang kayak gini lagi. Berarti sebenarnya Biang Keroknya karena pertama kali dia ngasih sesajen dan itu salah ya? Kalau yang gue lihat ya, lu ganggu si tempat si siluman ini, dan lu kayak seakan-akan dalam tanda kutip bikin perjanjian sama siluman. Itu sih yang udah salahnya menurut gue. Tapi kan sebenarnya si Pak Bowo itu juga nggak tahu kan kalau misalkan ternyata dia tuh kayak bikin perjanjian gitu, Bi. Bener. Walaupun di awalnya juga dia sebenarnya bunuh ular juga nggak tahu ularnya ternyata makhluk halus atau siluman gitu kan. Kita emang nggak tahu kadang tempat baru yang kita datengin itu ada background story apa kan. Jadi ya kita harus jaga diri banget lah. Dan kalau bisa jangan ngapa-ngapain di tempat baru. Kalau di tempat baru kayak so tau atau misalnya mindahin barang atau gerecokin barang di sana, ya pasti lo bakal ngerasain sendiri akibatnya apa. Nah hal itulah dirasain sama satu geng yang lagi ngelakuin perpisahan di salah satu destinasi wisata di Indonesia. Ini nggak bisa gue sebutin karena yang ngirim cerita emang nggak mau disebutin nama tempatnya. Jadi waktu itu satu kelas SMA nih perpisahan, terus ada satu geng isinya 5 orang, 3 cowok dan 2 cewek. Oke. Mereka tuh kayak bercanda-canda lah pas nyampe di tempat ini. Mereka tuh mau stay di villa gitulah selama 5 harian. Pas sampai villa itu sekitar jam 5 sore, mereka berlima tuh ngerasa kayak tempatnya tuh kok gak nyaman, kayak gerah, terus lembab. Ternyata ada beberapa anak-anak kelasnya itu juga yang kayak ngerasain hal yang sama. Nah tapi tuh orang-orang itu di luar orang berlima ini ya, kayak ya udah aja dan nggak mau komen apa-apa lah. Tapi 5 orang ini, satu geng ini kayak komen mulu, malah jadinya kayak julid. Pokoknya omongannya nggak kontrol lah. Padahal tuh mereka baru banget nyampe villa itu juga. 5 orang itu tuh sebut aja namanya Agam, Bani, Ridwan. Itu 3 cowok, Sasa dan Dina, itu 2 cewek. Oke. Pas nyampe villa tadi gue bilang mereka bener-bener kayak komen terus. Mereka bilang ngap, gerah, bau, nggak enak. Pokoknya ngata-ngatain tempat inilah. Nah di saat teman-teman yang lain, anak-anak kelas ini pada kerja bakti buat ngeberesin semua biar nggak bau dan nggak kotor, mereka berlima ini malah nongkrong, malah hai deket di kolam renang. Sampai akhirnya Agam itu ngeliat kayak di pojokan kolam renang kan ada kayak ruang bilas gitu biasa kan. Nah Agam tuh ngeliat kayak ada tumpukan gitu sesuatu. Disamperin lah sama Agam karena dia kepo. Pas dilihat sama Agam, pas udah makin deketnya ternyata tumpukan itu sesajen Bi. Nah, kayak ada kopi hitam segelas, ada telur, pokoknya macam-macam sesajen yang biasa kita lihat lah. Si Agam ini kayak malah ngambil sesajen kopinya, terus dia ngisengin Bani. Kayak dia ngasih tuh minuman kopi itu ke Bani.
Pertama-tama kayak bercanda, kayak ceng-cengan gitu, kayak Agam kok baik banget ngasih kopi ke temennya. Sampai akhirnya si Bani ini minum kopi itu dan ngasih ke Ridwan. Dihabisin tuh kopi itu tuh sama mereka berdua. Pas udah dihabisin, mereka bilang lah kayak kopinya rasanya aneh. Cuman ya mereka ya udah ya karena udah minum, mau gimana lagi kan. Pas udah habis, si Agam tuh bener-bener ngakak banget. Dia ngaku lah kalau misalnya kopi yang dia ambil itu dia ketemu di ruang pojok deket ruang bilas, dan ternyata tuh sajen. Ya panik lah anak-anak itu, kayak bener-bener marah ke Agam karena ya masa bercandanya sesajen sih gitu. Gak lucu. Sampai akhirnya cewek-cewek ini, si Sasa sama Dina, itu mau ngeliat lah sajennya tuh kayak gimana. Diantarnya sama Agam ke ruang bilas itu. Dan akhirnya ditaruh tuh gelas yang kopi itu kan. Pas udah di tempat itu dan naruh sajennya, Dian sama Sasa tuh mindahin lah sajennya, kayak diumpetin gitu loh, makin menjauh dari kolam renang biar nggak ada yang digangguin lagi, biar nggak ada yang geratak gitu lah. Gak ada yang iseng ngambil-ngambilin gitu. Iya benar. Beres kayak gitu, teman-temannya udah beres semua, udah ngerapiin barang-barangnya, udah ngerapiin ruangan villanya. Akhirnya mereka berlima pun juga masuk ke dalam villa. Udah tuh mereka aktivitas sehari dalam villa. Dan villanya untungnya pun udah nggak bau dan nggak ngap. Intinya kan udah diberesin sama teman-temannya. Tapi si 5 orang ini yang nggak ngapa-ngapain, nggak ngebantuin teman-temannya juga. Sampai sekitar jam 1 pagi, anak-anak tuh pada tidur tuh. Nah jam 3-an pagi, Sasa sama Dina kebangun karena dia tidur di villa lantai 1, dan di bawah itu tuh dia denger kayak ada orang nyebur kolam renang. Sasa sama Dina kaget lah, kayak masa ada orang berenang pagi-pagi. Ditambah lagi tuh semua orang tuh, anak-anak tuh tidurnya barengan Nat. Masuk kamarnya barengan. Jadi Sasa sama Dina tahu kalau misalnya ya anak-anak jam 1 udah pada tidur. Mereka berdua keluar kamar lah, ngecek ke bagian belakang villa yang kolam renangnya. Dan pas mereka lihat keluar, akhirnya mereka lihat ternyata ada Agam di dalam kolam renang. Tapi Agam tuh bener-bener gak berenang Nat. Agam tuh cuman bener-bener bengong doang di tengah kolam renang itu, tatapannya kosong dan ngeliatin Sasa sama Dian. Ini dia di dalam kolam renangnya atau di pinggir? Di dalam kolam renang Di tengah-tengahnya. di tengahnya. Tapi bukan kayak berenang gitu, bukan. Oh jadi di dalam kolam renang kayak basah gitu. Iya, Terus, tapi bengong. bengong. Oh. Dan si Agam gak gerak sama sekali, ngambang aja gitu loh. Tatapannya kosong gitu. Di situ Sasa sama Dian panik banget lah lihat Agam kayak gitu kan, kayak berdiri di tengah kolam renang sendirian gitu, cuman leher ke atas doang kelihatan. Mereka teriak-teriakin Agam tuh dan nyuruh Agam keluar dari kolam renang itu. Tapi lagi-lagi Agamnya diem aja, nggak ngomong sama sekali. Tatapannya masih kosong, liatin si Sasa sama Dian doang. Sampai akhirnya karena Sasa sama Dian tuh takut, akhirnya dia ngebangunin Bani buat minta tolong bantuin si Agam ini. Pas Bani bangun dan lihat ke kolam renang, Bani manggil-manggilin Agam tuh, tapi lagi-lagi Agamnya cuma diem doang. Akhirnya ya Bani mau gak mau nyemplung lah ke kolam renang kan, buat narik Agam keluar. Pas udah ditarik sama Bani keluar, Agam udah dikeluar kolam renang. Pas dipegang sama Bani, bener-bener tangannya Agam tuh dingin banget, sekujur badannya Agam tuh dingin banget. Badan sama mukanya pucat banget, tapi matanya Agam tuh merah Nat. Merah tuh bukan karena merah perih, merah semua gitu, kebayang gak sih? Serem banget. Ditepok-tepok tuh mukanya Agam, tapi Agamnya diem aja. Saking paniknya mereka bertiga, si Bani tuh teriak-teriak, kayak minta tolong teman-temannya lah. Akhirnya bangun tuh semua tuh satu villa, nyamperin lah keluar ke kolam renang itu. Kayak Agam tuh dikelilingin tuh sama anak-anak, karena kan Agamnya tiduran doang kan. Semua orang coba ngebantuin Agam, tapi Agamnya bener-bener gak gerak sama sekali. Sampai akhirnya tiba-tiba pas Agam lagi diem itu, tiba-tiba Agam ngomong. Tapi suara Agam tuh berubah Nat. Bukan kayak suara Agam biasa, tapi kayak berat gitu. Si Agam ini ngomong, teman kalian sudah ganggu tempat saya. Nah di situ tuh anak-anak sadar lah kalau misalnya Agam tuh kesurupan. Chaos lah di situ kondisinya. Nggak ada yang berani sama sekali ngedekat ke Agam, karena ya anak-anak pun juga baru pertama kali ngelihat di depan mata mereka ada orang kesurupan, dan itu teman mereka sendiri. Sampai akhirnya cewek-cewek tuh manggil penjaga villanya buat ngebantuin Agam yang lagi kerasukan. Dicari-cari penjaga villanya dan akhirnya ketemu. Datanglah si penjaga villa ini. Ditanya tuh sama penjaga villanya, sama abang-abang ini, kenapa kok tiba-tiba Agam kayak gini? Awalnya anak-anak bingung kenapa tiba-tiba Agam kayak gini. Sampai akhirnya teman-temannya Agam berempat ini, si 2 cewek 2 cowok ini, bilang kalau misalnya pas nyampe villa, Agam itu tuh ngelakuin sesuatu yang kayak menyebalkan lah. Diceritain tuh Agam ngerecokin sesajennya, sampai dimain-mainin kopinya. Nah denger kayak gitu, abang-abang villa tuh bener-bener marah banget Nat. Kayak berani-beraninya orang baru nyampe villa itu, dan si Agam tuh ngelakuin kayak gitu, berani banget gitu loh. Awalnya si penjaga villa tuh gak mau sama sekali ngebantuin Agam, karena dia kesel banget, dan dia tuh bilang ya ini ganjaran teman kamu, karena udah ganggu tempat baru. Sampai akhirnya karena anak-anak tuh udah begging banget, udah bener-bener minta tolong, akhirnya si penjaga villa tuh luluh lah dan ngebantuin Agam. Udahlah si penjaga itu ngelakuin ritual itu sendirian di kolam renang, dan anak-anak disuruh masuk ke villa.
Jadi anak-anak tuh nggak ngeliat sama sekali nih si abang-abang ini tuh ngapain gitu. Sampai akhirnya sekitar setengah jaman akhirnya ritual itu selesai. Penjaga villa itu masuk bersama Agam juga barengan tuh masuk ke villanya. Di situ tuh Agam bener-bener minta maaf banget sama teman-temannya, dan si penjaga villa itu ngasih tahu soal sesajen dan villanya. Jadi kata penjaga villanya itu, emang villa itu tuh angker dan ada penjaga tuh kuat banget Nat. Makanya setiap 2-3 hari sekali penjaga villa itu tuh bener-bener nyajiin dalam tanda kutip makanan sesajen itu sesuai sama apa yang penunggu villa itu minta. Jadi penunggu villanya itu tuh bener-bener gede banget, sosok genderuwo, dan itu tuh kuat banget Nat. Nah sosok itu minta penjaga villanya tuh buat ngasih makan dia selalu. Dan sosok itu ternyata marah banget karena makanan dia, which is sesajen itu, diacak-acak sama Agam. Makanya sosok itu tuh balas dendam ke Agam dengan cara ngerasukin si Agam ini. Dari situ akhirnya yang tadinya anak-anak tuh mau stay 5 hari di sana, jadi tuh mereka pindah karena si sosok genderuwo ini cerita dan ngomong mungkin ke penjaga villanya kalau misalnya anak-anak ini semua tuh harus pergi dalam waktu cepat. Jadi setelah Agam tuh udah sadar, udah sober nih, mereka semua cabut, pindah dari villa itu. Tapi si sosok genderuwo ini tuh ngasih tahu nggak kenapa mereka nggak boleh di sana lagi? Menurut gue karena si sosok ini udah kesel banget kayaknya Nat sama anak-anak ini, walaupun cuma Agam doang bertingkah ya. Walaupun si Agam juga diminta maaf. Iya, tapi tetap aja kayak akhirnya daripada mereka nggak nurut kan, takutnya kenapa-napa. Ya bener, di malam itu pagi-paginya subuh-subuhnya mereka semua pergi dari villa itu. Emang parah banget sih. Gue juga kalau misalkan udah ngeliat si satu villa itu ada yang aneh-aneh gitu ya. Iya. Karena kan tadi lu bilang villanya tuh kotor, Iya. baunya juga nggak enak gitu kan, Lembab. berantakan juga kan. Oke, tempatnya nggak enak, tapi Iya. lu banyak komentar, nggak ngapa-ngapain, ya pantes sih dapat kena batunya gitu. Iya, apalagi lo lihat sendiri kayak misalnya lo lagi di villa terus ada sesajen gitu. Ya masa lo berani-beraninya ngeberantakin sesajen itu kan? Ya akibatnya kalau misalnya orang bisa ngeberantakin sesajen itu ya jadi kayak Agam gini lah. Iya, kebayang banget sih dari cerita kita tadi. Yang namanya sesajen ini tuh seakan-akan kayak makanan yang makhluk halus gitu loh. Iya. Dan kayaknya ya, si sesajen ini tuh dimulai dari perjanjian antara makhluk halus yang ada di situ dengan manusia yang nyediain si sesajen itu sendiri. Nah coba deh, sesekali lu coba nih bikin dalam tanda kutip perjanjian sama si makhluk halus, terus lu pakai ritualnya dengan sesajen, tapi lu nggak ngelakuin rutin. Jadi lu kasih sesajen sekali, abis itu lu nggak pernah lagi nih ngasih sesajen ke makhluk halus itu. Berani nggak lu?